Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul tentang sebuah kisah dendam arwah Agatha memasuki part yang ketujuh. Jadi untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian mengerti dan paham keseluruhan alur ceritanya. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana kisahnya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Saat Stephen sudah selesai, ia pun kemudian segera bergegas untuk menyusul Zahra yang tadinya dititipkannya ke bagian administrasi. "Sus, Zahra mana ya?" tanya Stephen kepada suster Inggit yang kala itu sedang melayani salah satu keluarga pasien. Suster Inggit kebingungan mencari di sekelilingnya, namun tidak mendapati Zahra berada di tempat itu. Padahal 10 menit yang lalu ia masih melihat Zahra sedang duduk di belakangnya. "Ran, Zahra mana?" tanyanya kepada temannya. Temannya itu pun juga ikut kebingungan mencari bocah yang dititipkan Stephen tadi itu padanya. "Waduh, maaf dok, saya dan juga suster Rani tadi itu kan sedang sibuk dok, ya karena melayani beberapa keluarga pasien. Tapi serius kok, tadi Zahra masih di sini bersama kami," tutur suster Inggit kepada Stephen. Oke lah, nggak apa-apa, makasih ya sebelumnya," sahut Stephen yang kemudian melangkah pergi. Stephen kemudian memulai pencariannya. Harusnya ia tadi itu mengajak Zahra ke ruangannya saja. Ia hanya takut akan terjadi apa-apa kepada bocah perempuan itu, sedangkan neneknya telah mempercayainya untuk selalu menjaganya. Apalagi Zahra baru menginjakkan kaki di rumah sakit tempatnya ia bekerja, dan sekarang malah hilang entah kemana. Stephen pun mulai mencari di area taman. Siapa tahu Zahra memang sedang bermain di sekitaran sana. Namun sialnya, tidak ada seorang pun yang berada di kawasan taman tersebut. Lagian siapa juga yang berkeliaran di atas jam 10 malam begini? Batinnya mulai menggerutu. Lalu, ia kemudian mencarinya di sekeliling rumah sakit. Bila perlu seisi rumah sakit itu pun ia akan telusuri agar bisa bertemu dengan Zahra. "Agatha belum ketemu. Kau hilang pula, Zahra." Gimana sih?" omelnya sambil terus berjalan menyusuri area rumah sakit. Saat Stephen ini mulai lelah dalam pencarian, ia melihat seorang anak yang mirip sekali dengan Zahra sedang mengintip seseorang di balik dinding toilet rumah sakit itu. Nampak di sudut toilet itu pun ada seorang wanita yang berbaju suster sedang membuang sesuatu berwarna merah di tempat pembuangan air. Setelah diamati, postur tubuhnya seperti Stephen kenal. Dan siapa sangka setelah wanita itu memanglingkan wajahnya, rupanya memang benar dugaannya. Wanita berpakaian suster itu ialah Marissa. Lantas mengapa Zahra mengikuti Marissa secara diam-diam? Tak ambil pusing, ia pun segera menghampiri Zahra yang masih dalam posisi bersembunyi. Stephen menepuk pundak Zahra dari belakang yang seketika membuat Zahra kaget. "Shh." Zahra mengatupkan ujung telunjuknya ke mulutnya, kemudian menarik tangan Stephen untuk bersembunyi bersamanya. "Ada apa, Zahra?" tanya Stephen. Anak kecil itu tidak langsung menjawab. Ia masih sibuk memperhatikan gerak-gerik Marissa. Sebelum keluar dari toilet itu, Marissa menengok keadaan di sekelilingnya. Ia menoleh ke kanan dan kirinya, seakan memastikan bahwa di tempat itu memang tidak ada siapapun. Setelah itu, Marissa meletakkan ember beserta kain itu di dalam kamar mandi, kemudian berlalu pergi. Zahra menggandeng tangan Stephen menuju tempat di mana Marissa meletakkan barang yang dicurigainya tadi. Stephen pun merasakan ada yang aneh dengan Marissa. Profesinya kan seorang suster, bukan sebagai cleaning service. Lalu apa yang dilakukan Marissa dengan ember yang berisikan air merah
yang dibuangnya tadi. Dan air apakah itu? Stephen pun dibuat penasaran oleh semua itu. Warna air itu memang mirip sekali dengan warna darah. Alangkah lebih baiknya jika ia bertanya langsung kepada Zahra, yang sedari tadi ini menguntiti Marisa secara diam-diam. Apalagi Zahra kan termasuk anak pilihan, dan siapa tahu saja mungkin anak berumur 6 tahun itu memang mengetahui sesuatu. Zahra mau bicara sama Om, tapi takutnya Om Dokter malah menganggap Zahra nanti berhalusinasi, tutur bocah perempuan itu padanya. Stephen menghampiri Zahra yang terduduk di pinggiran lantai toilet. Ia melempar senyum ke arah Zahra. "Katakan saja sayang," sahut Stephen lembut. "Om inget gak, pas waktu tadi Zahra ajak di taman," ujarnya. Stephen mengangguk. "Zahra itu serius Om, tentang tulisan di kaca itu," ucapnya sekali lagi. "Memangnya tulisan apa yang kamu lihat?" Stephen bertanya kembali. "Kakak cantik itu ingin sekali bertemu dengan Om Dokter," tukasnya menegaskan. "Coba deh, Zahra gambarin muka kakak cantik yang Zahra maksud itu kayak gimana, supaya Om juga paham," suruh Stephen pada Zahra. Orangnya cantik banget, rambutnya lurus, terdapat lesung pipit di kedua pipinya, dan... "Steph, kunci mobilnya mana?" Tiba-tiba Andre berteriak dari kejauhan, yang saat itu membuat Zahra menghentikan perkataannya. "Ah, orang ini selalu saja tidak tepat waktu datangnya," ucap Stephen. "Ayo Zahra, kita pulang. Mobil yang Om gunakan sebenarnya mobilnya Om itu," sambil menunjuk ke arah Andre. Mau tidak mau Zahra pun bangkit dan mengiyakan ajakan Stephen. Walau sebetulnya hatinya ingin segera memberitahukan Stephen yang sebenarnya mengenai Agatha, entah mengapa ada saja hal yang selalu menghalanginya untuk mengungkap semua misteri ini. "Ayo, ikut aku dulu. Kau yang nyetir ya sekarang, aku capek nih," celotehnya sambil memberikan sebuah kunci mobil kepada Andre. "Kemana?" tanya Andre. "Ngantar Zahra pulang ke rumahnya," balasnya dengan singkat. Mereka pun berjalan menuju area parkiran. Andre mengambil mobil, sedangkan Stephen dan juga Zahra menunggunya di pintu lobi. Di luar pintu itu sudah ada Marisa yang tengah berdiri seperti sedang menunggu jemputan dari seseorang. Stephen dengan Zahra pun menghampirinya. Dokter Stephen?" "Hai Zahra," sapanya berbahasa basi. "Lagi nunggu jemputan ya Sus?" tanya Stephen. Marisa mengangguk dan juga tersenyum. Ayo, semuanya masuk ke dalam mobil," teriak Andre. "Semua?" Stephen terkejut. Apakah termasuk Marisa juga? Batinnya pun bertanya. "Lo ngajak Suster Marisa pulang bareng juga?" tanyanya pada temannya itu. "Iyalah, dia kan gak bawa kendaraan. Masa lo tega sih lihat wanita yang berjalan pulang sendirian malam-malam begini?" timbal Andre. "Emang dasarnya lo aja yang modus," seru Stephen mencandainya. Mereka semua kemudian masuk ke dalam mobil. Masih ada satu pertanyaan yang membelit hati Stephen. Ia masih bingung dengan apa yang dilakukan Marisa di toilet tadi. Memang seharusnya Stephen tidak ikut campur dengan urusan orang lain, namun jika dilihat dari gelagatnya, terkesan sedikit aneh dan mencurigakan. Bukannya ember itu kan untuk mengepel, dan sedangkan tugas mengepel dan juga menyapu kan sudah ada cleaning service. Apakah memang ada cleaning service yang lupa membawa embernya setelah selesai mengepel? Entahlah, banyak sekali pertanyaan di benak Stephen. Sus, kalau boleh tahu, apa yang suster lakukan di toilet tadi?" Stephen pun memberanikan dirinya untuk bertanya pada Marisa. "Maksud dokter Stephen apa?" bicara Marisa menjadi terbata-bata saat Stephen menanyakan perihal keberadaannya di toilet rumah sakit dengan membawa sebuah ember. Zahra menatap tajam ke arah Marisa, membuat Marisa menjadi salah tingkah dan gelagapan. Sungguh, sikap Marisa hari ini benar-benar aneh, tidak seperti biasanya. "Tadi ada yang suster buang di tempat pembuangan air kan?" Stephen bertanya lagi. Ia melihat raut wajah Marisa yang sedang kebingungan.
seakan otaknya itu sedang mencari jawaban yang tepat untuk pertanyaan yang diberikan Stephen padanya. "Cah, kok nggak dijawab pertanyaan itu si Stephen?" ujar Andre. Apa ya? Itu loh, ucap Marisa berbelit-belit. Anu apa? Aku juga penasaran jadinya, timbal Andre lagi. Stephen dan juga Sarah pun saling pandang. Dalam benak Stephen, tidak mungkin juga Sarah berbohong padanya. Meskipun umurnya masih kecil, namun ia adalah anak pilihan yang bisa melihat apa yang tidak bisa orang lain lihat. Yang Stephen semakin penasaran adalah siapakah gerangan hantu yang dimaksud oleh Zara, juga yang dipanggilnya kakak cantik itu. Setiap ia bertanya ataupun mendengar penjelasan dari bocah perempuan itu, ada saja hal-hal yang selalu menghalanginya. "Iya, kakak ngapain tadi bawa ember dari luar?" celetuk Zara langsung. Marisa melirik Zara dengan sinis, tatapan matanya mendadak tajam. "Sus, bisa dijawab pertanyaan kami?" seru Stephen. "Itu loh dok, tadi nggak sengaja saya melihat sebuah ember yang digeletakkan begitu saja di teras taman. Mungkin yang bagian bersih-bersih itu lupa untuk membawanya," tukas Marisa. Zara bisa membaca raut wajah Marisa yang mencurigakan. Anak itu pun tidak ambil pusing setelah mendengarkan penjelasan dari Marisa. Hanya menatapnya sebentar, kemudian menyungkingkan bibirnya, lalu memanglingkan mukanya menghadap ke kaca mobil. "Masa iya air bekas ngepel warnanya merah? Aneh," batin Stephen berbicara. "Stop Dre, berhenti di sini saja. Kamu langsung lanjut antar Marisa pulang saja," pinta Stephen pada temannya itu. "Lalu kau bagaimana pulangnya nanti?" tanya Andre. "Sudahlah, gampang." Stephen pun menggendong Zara untuk turun dari mobil Andre. Marisa kemudian pindah ke depan dan duduk di samping Andre. Saat mereka telah berjalan meninggalkan mobil, tatapan Zahra masih tertuju pada Marisa, membuatnya tidak nyaman jika ditatap dengan cara seperti itu. Marisa pun kemudian menutupi wajahnya dengan tas yang ada di genggamannya, berdalih untuk menghindari tatapan maut Zahra. "Kamu kenapa sih? Tumben hari ini kamu aneh," tanya Andre padanya. "Hah? Apa?" ucapnya yang berpura-pura tidak mendengar pertanyaan Andre, sambil mengintip ke kaca mobil dan memastikan apakah Stephen dan juga Zara sudah tidak terlihat lagi. "Sudah, ayo jalan," suruhnya pada Andre. Andre hanya menggelengkan kepalanya, kemudian melajukan mobilnya. Dalam perjalanan, Marisa yang biasanya ceria, hari ini entah mengapa menjadi pendiam dan kelihatan murung. Andre pun sedari tadi melirik Marisa sambil terus menyetir. Namun ia tidak mau mempertanyakannya lebih jauh tentang apa yang dipikirkan wanita yang ada di sebelahnya. Jika ia mengorek lebih dalam lagi isi dari kepalanya dan melontarkan beberapa buah pertanyaan, nanti disangkanya malah turut ikut campur dalam masalahnya. Maka dari itu, ia lebih memilih diam saja, tidak berani mengatakan apa-apa. "Nenek, Sarah pulang," teriaknya dari luar pintu yang terbuat dari bambu itu. "Anak nakal kamu ya, ucapkan salam dulu yang baik." Stephen usil menjewer pelan telinga Zahra. "Iya, sebentar," suara sautan nenek Zahra dari dalam. Kriet, bunyi deretan pintu bambu setelah dibuka. "Loh, kok baru pulang?" tanya neneknya kepada Stephen dan juga Zahra. Zahra pun masuk ke dalam dan langsung menuju kamarnya, meninggalkan Stephen yang masih berdiri di depan pintu. "Ya sudah Nek, kalau begitu saya pamit pulang dulu," ucap Stephen sambil menjabat tangan nenek Zahra. "Loh, jangan. Ini kan sudah larut malam. Lebih baik nak dokter ini nginep saja di sini dulu," suruh nenek Zahra yang menawarkannya untuk menginap di gubuk kecil miliknya. "Tapi Nek, saya takut merepotkan," tutur Stephen sambil menunduk. "Ah, tidak begitu juga. Mari nak, masuk," ucapnya lagi. Stephen pun dengan sungkan mulai memasuki rumah kecil itu dan mengiyakan ajakan nenek Zahra untuk menginap di sana. "Nak dokter bisa tidur di kamar Zahra,"
di bawah kasur ada satu karpet lantai itu. Ya mungkin gak sebagus yang ada di rumah anak dokter, tapi ya lumayan cukup jika hanya untuk tempat tidur saja, jelasnya pada Stephen. Ah nenek, jangan begitu, saya tidur di mana saja mau kok, jawab Stephen. Mereka pun tertawa bersama. Sudah, sana istirahat, nenek juga dari tadi sudah mengantuk. Hanya saja menunggu kepulangan Zara sambil menjaga pintu. Takut kalau tiba-tiba ada orang yang tidak dikenal masuk, ungkap nenek Zara padanya. Stephen menuntun nenek Zara menuju kamarnya. Setelah itu ia kembali menuju kamar Zara untuk beristirahat. Stephen melihat mata Zara masih menyala. Ia masih asik dengan mainannya sendiri. Zara, kau belum tidur? Tanya Stephen. Zara hanya menggelengkan kepalanya dan meneruskan bermain dengan boneka kesayangannya. Berulang kali Stephen melihat Zara sedang berbicara sendiri dengan boneka itu. Ia pun juga merasa mungkin saja ada ruh yang masuk dalam boneka tersebut. Atau mungkin bisa saja ruh dari sosok yang dipanggilnya kakak cantik itu. Zara, di sini ada kamar mandi nggak? Om mau mandi dulu, gerah soalnya, tanya Stephen lagi. Ada om, tapi di luar rumah, mau Zara antarkan, ucap bocah perempuan itu. Hehe, emangnya om anak kecil seperti kamu sampai perlu diantar segala, ledeknya sambil tertawa. Om emang gak takut? Tanya Zahra. Takut apa? Takut sama kakak cantikmu itu, ledeknya lagi. Zahra menyunggingkan bibirnya, kemudian berbicara lirih. Awas aja nanti sampai teriak ya, ucap Zahra pelan. Kamu ngomong sesuatu ya? Stephen mengisenginya lagi. Zahra menggeleng sambil menyungkingkan bibirnya. Setelah itu, Stephen pun melangkah keluar rumah untuk mencari kamar mandi yang dimaksudkan oleh Zahra. Matanya menangkap sebuah tempat dengan beberapa kain yang sudah tidak terpakai. Secara sambung menyambung menutupi tempat itu. Dengan penasaran ia pun mengintip dan membuka kain itu. Di sana terdapat satu buah bak mandi berukuran sedang, seperti bak tempat mencuci pakaian, serta gayung yang atasnya berbentuk hati, lengkap dengan sabun batang dan kedua buah sikat gigi agak lusuh yang diletakkannya di samping lubang bak itu. Stephen segera melucuti semua pakaiannya dan dikantungkannya di atas kain panjang sebagai penutupnya mandi itu. Semakin malam, cuaca di sana semakin dingin, hingga air yang mengguyur tubuhnya pun turut menjadi dingin, membuat Stephen ini menjadi menggigil. Ia merasa mandi dengan air es. Di waktu yang tidak tepat, tiba-tiba saja telinganya menangkap derap kaki seseorang yang melangkah menuju tempatnya mandi. Srek, srek. Zahra, jangan usil ya sama om, teriaknya dari dalam. Sunyi, tidak ada suara sautan. Stephen berpikir, mungkin ya Zahra yang sedang mengerjainya tadi. Dengan buru-buru ia kemudian segera memakai pakaiannya dan berniat untuk mengagetkan Zahra. Saat Stephen menyingkapkan kain penutup itu, ia pun menoleh ke kanan dan kirinya, kemudian berjalan mengitari tempatnya mandi. Ia berpikiran, mungkin saja kan Zahra sedang bersembunyi di suatu tempat. Namun setelah berkali-kali ia memutari tempat yang sama, Stephen pun tidak menemukan siapapun di tempat tersebut. Hihihihihi. Terdengar suara gelak tawa seorang perempuan. Stephen pun mencari asal sumber suara tersebut. Kemudian matanya mengarah ke suatu pohon besar yang berjarak sekitar 3 meteran dari tempatnya mandi itu. Ia kemudian menengadahkan kepalanya ke atas. Wah, Stephen ini menjerit. Betapa terkejutnya ia setelah mendapati sesosok wanita berambut panjang menjuntai serta baju putih lusuh sedang bergelantungan di atas pohon sambil terus mentertawainya. Pasti itu salah satu teman Zahra. Stephen kemudian memanglingkan mukanya dan melangkah cepat menuju rumah. Sesekali matanya ini melirik sosok itu yang sekarang melayang mengikutinya sambil tersenyum dengan keadaan mulutnya yang sobek.
Stephen segera menutup pintu bambu itu dengan cepat. Napasnya memburu tersengal-sengal. Di hadapannya Zara pun sudah berdiri untuk menunggunya. Anak perempuan itu tertawa terbahak-bahak melihat tingkah Stephen yang tengah dilanda ketakutan. Hehehe, kenapa om? Tadi bilangnya gak takut, celoteh Zara. Ketawanya semakin menggelitik perutnya. Oh, itu ya kakak cantikmu. Mukanya hancur begitu kok dipanggil kakak cantik. Cantik dari mananya? Ucap Stephen dengan mimik muka heran. Jantungnya masih berdebar karena kejadian yang dilihatnya tadi itu. Bukan om, itu hantu lain om. Penghuni kebun belakang kamar mandi, tukar Zahra. Makanya jangan sok jadi pemberani deh, tambahnya lagi meledek. Bocah seusia Zahra sudah berpikiran seperti orang dewasa. Zahra lalu mengajak Stephen untuk beristirahat di kamarnya. Sebelumnya, Zahra sudah membeberkan karpet untuk tempat Stephen tidur. Zahra, jangan tidur dulu ya, om mau tanya sesuatu deh, seru Stephen. Ia nampaknya melihat Zahra yang sudah mulai menguap. Aduh om, besok aja ya, Zahra ngantuk banget, celetuknya. Kemudian, ia menutupi wajahnya dengan selimut yang berbahan dasar seperti kain jarik. Padahal, Stephen hanya ingin menanyakan perihal hantu yang dilihatnya tadi. Apakah memang sosok itu yang selalu Zahra panggil sebagai kakak cantik? Stephen mulai penasaran. Mungkin saja sewaktu hidupnya, sosok itu memang benar-benar cantik. Namun entah karena apa kok kematiannya sungguh mengenaskan, sampai mulutnya bisa menganga lebar seperti itu. Stephen masih bergedik ngeri jika mengingat sosok itu kembali. Ia mencoba untuk memejamkan matanya, menyusul Zahra yang sudah mendahuluinya terlelap. Mungkin saat ini Zahra sudah bermimpi indah. Kriet. Saat matanya mulai terpejam, Stephen ini mendengar suara pintu yang terbuat dari bambu itu seperti ada yang membuka. Ia teringat akan ucapan nenek Zahra. Kemudian Stephen ini bangkit dari tidurnya dan memastikan apakah gerangan seseorang yang membuka pintu tersebut. Saat ia tiba di sana, Stephen tidak mendapati siapapun di tempat itu. Hanya daun pintu yang terbuat dari bambu itu memang dalam keadaan terbuka, mungkin saja tertiup oleh angin. Maklum, pintu dari bambu itu kan hanya bisa tertutup dengan didorong. Dan untuk pengganjalnya, nenek Zahra selalu menaruh batu kecil di bawah sudut pintu itu, supaya nanti tidak tertongkok oleh kencangnya hembusan angin malam. Stephen menutup pintu itu kembali dan menindihnya dengan batu kecil. Namun saat hendak mengganjal pintu tersebut, ya, tiba-tiba saja sebuah potongan tangan tanpa badan tidak sengaja terjepit di lubang pintu tersebut. Tangan puntung itu terus mencoba memaksa masuk ke dalam, seperti ingin menerkam dan mencekik leher Stephen. Kukunya panjang dan menghitam, serta banyak sekali noda darah di tangan puntung tersebut. Kembali, kini badannya telah dibanjiri oleh peluh karena ketakutan. Stephen tidak bisa berbuat apa-apa, tidak mungkin juga kan ia berteriak. Yang ada nantinya ia malah membangunkan seisi rumah tersebut. Apalagi nenek Zahra sudah tua, takut akan keadaan jantungnya. Stephen pasrah saat tangannya sudah tidak mampu lagi melawan kekuatan goib yang dipantulkan oleh tangan puntung tanpa badan itu. Stephen mundur perlahan. Dengan tidak sengaja ia jatuh terduduk karena gemetar. Tangan itu mulai mencengkeram erat lehernya, hingga tubuh Stephen terangkat sampai ke atas. Saat ini Stephen hanya mengandalkan pertolongan dari Yang Maha Kuasa, supaya dirinya ini bisa terbebas dari jeratan sosok berenergi negatif itu. Ia tidak tahu salahnya apa, sehingga berulang-ulang kali dirinya ini selalu dipertemukan dengan sosok-sosok yang mengerikan. Mungkin benar apa yang dibilang oleh Zahra, bahwa dirinya itu terlalu sesumbar atau dengan sengaja telah menantang dan meremehkan kekuatan mereka. Karena pada dasarnya, Stephen memang tidak mempercayai keberadaan mereka yang tidak kasat mata, yang bisa membunuh manusia. Otaknya
kemudian mengingat perihal Clara yang saat ini dirawat karena ulah satu sosok yang merasuki jiwanya, dikarenakan dendam kesumat yang belum tertuntaskan. Hingga sepeninggalannya pun, arwahnya menjadi tidak tenang dan terus menjatuhkan korban. Napas Stephen ini seakan berhenti di ujung tanduk. Untuk menoleh pun ia tidak sanggup lagi, apalagi berteriak. Saat dirinya pasrah dengan keadaan yang sekarang menimpanya, tiba-tiba dari arah berlawanan muncul sesosok bayangan wanita cantik berwajah pucat yang mencoba menolongnya untuk melepaskan diri dari cengkeraman makhluk jahat itu. Pandangan Stephen mulai kabur, namun penglihatannya masih bisa menangkap dengan samar sesosok wanita yang kini tengah menolongnya. Setelah itu ia tidak sadarkan diri. Sosok misterius itu pun telah berhasil melepaskan tubuh Stephen dari jeratan tangan buntung yang membelit lehernya. Dengan murka, hantu perempuan itu pun melemparkan tangan tanpa badan itu keluar dari gubuk kecil milik nenek Zahra. Sosok lelembut itu pun kini sudah menghilang ditelan oleh kegelapan malam. Wanita itu pun menghampiri Stephen yang masih tergeletak tidak berdaya, lalu membelai rambut Stephen. Kemudian suara tangisannya pecah, membangunkan seisi rumah itu, terutama Zahra. Seakan tidak terima dengan keadaan Stephen yang seperti ini. Tanpa sadar, tetesan air mata darah keluar dari kelopak matanya dan beberapa kali menetes dan jatuh tepat di pipi Stephen. Zahra melihat kejadian itu dari kejauhan. Matanya menyaksikan langsung pertemuan antara kakak cantiknya itu dengan Stephen, om dokternya. Tapi sayangnya, Stephen masih tidak sadarkan diri sehingga matanya tidak melihat sesosok wanita yang sangat dicintainya itu kini tengah berada di hadapannya. Walaupun berbeda dunia, namun cintanya untuk Stephen ini dia bawa hingga napas terakhirnya. Setelah tiada pun arwah itu masih tidak terima jika Stephen disakiti oleh siapapun, termasuk sosok mengerikan tadi yang hampir merenggut nyawanya. Kakak, Zahra ini melangkahkan kakinya perlahan di tempat di mana Stephen masih tergeletak di pangkuan sosok wanita tersebut. Wanita itu hanya tersenyum. Ia melambaikan tangannya kepada Zahra dan menyuruhnya untuk mengambilkan segelas air untuk Stephen. Arwah itu menyuruh Zahra untuk meminumkan air itu secara perlahan ke mulut Stephen, kemudian memercikannya ke wajah Stephen agar dia bisa segera siuman. Sebelumnya sosok hantu itu mendaratkan kecupannya ke kening Stephen. Sesaat kemudian menghilang, dibarengi dengan kemunculan nenek Zahra. "Astaga, Nduk, ada apa dengan anak dokter?" tanya neneknya. Dengan tergopoh-gopoh, nenek Zahra ini menghampiri Stephen dan membuang tongkat yang ada di genggamannya karena cemas. Stephen mulai membuka matanya. Ia mendapati Zahra dan juga neneknya yang tengah khawatir dengan keadaannya saat ini. Zahra membantu Stephen untuk duduk, dan Stephen pun mengingat kembali kejadian yang menimpanya. Sebelum ia tidak sadarkan diri tadi itu, dia ingat jika dirinya tengah dicekik oleh sesosok tangan buntung tanpa badan. Lalu sayup matanya melihat sesosok wanita yang saat itu sedang menolongnya. Stephen pun menceritakan kejadian secara rinci kepada Zahra dan juga neneknya. Raut wajah sosok hantu perempuan yang menolongnya pun Stephen juga merasa tidak asing. Rupa cantik itu, tatapan matanya, rambutnya yang tergerai lurus, sungguh berbeda dengan hantu yang dilihatnya tadi. Setelah tiada saja, wajahnya masih sangat terlihat cantik, apalagi saat sosok itu masih hidup, batinnya malah berdecak kagum. Stephen mulai memegangi kepalanya kembali. Rasa pening masih ia rasakan saat ini. Bekas cengkeraman kuat itu membekas merah di leher Stephen. Zahra memandang keluar rumahnya dan melihat sosok Agatha sedang berdiri di sana sambil menatap mereka. Butiran air mata darah terus-menerus keluar dari kelopak matanya. Ketika Zahra ingin menghampirinya, Agatha pun mencegahnya dengan menggelengkan kepalanya. Arwah Agatha memberikan isyarat jika ini bukan waktu yang tepat untuk Stephen mengetahui tentang kabar dirinya yang sudah tiada. Lagi pula,
Kekasih dari Agatha itu baru saja ditimpa tragedi mengerikan. Jika nanti ia sampai tahu tentang hal yang sebenarnya mengenai kematian Agatha secara tragis, takutnya Stephen belum bisa merelakan kepergiannya, juga mengakibatkan mentalnya itu akan terganggu. Zahra sebagai anak yang mempunyai kemampuan mata batin pun mengerti akan maksud dari Agatha. Bocah itu pun melangkah mundur kembali, kemudian menghampiri Stephen. "Om tidak apa-apa kan?" tanyanya pada Stephen. Stephen tersenyum dan menggelengkan kepala, jemarinya mengelus lembut rambut Zahra. "Zahra, tolong bantu nenek ya untuk membawa anak dokter ke dalam," pintanya pada cucunya itu. "Tidak usah, Nek, saya masih bisa berjalan sendiri kok," saut Stephen dengan yakin. Ia pun mencoba berdiri sendiri dengan bantuan berpegangan pada tembok. Zahra memegangi lengan Stephen. Mereka berdua kembali masuk untuk beristirahat di dalam kamar. Hari ini memang sangat melelahkan bagi Stephen, apalagi saat kejadian aneh yang ia rasakan berturut-turut di rumah Zahra. Terkadang ia melirik ke arah Zahra. Bocah indigo itu sepertinya sudah biasa dengan dunia mereka. Berbagai wujud mungkin sudah Zahra saksikan dengan mata kepalanya sendiri. Tak heran jika Zahra nampak biasa saja dengan kehadiran mereka di sekelilingnya. Mungkin sebagian orang memang menganggap Zahra ini adalah anak aneh, tanpa mengetahui hal sebenarnya yang dirasakan oleh gadis kecil tidak berdosa itu. Namun bagi Stephen, Zahra merupakan anak yang spesial. Bergaul dengannya memang harus mempunyai mental yang kuat, karena siapa saja yang ingin berteman dengan Zahra, maka ia harus siap menerima segala kekurangan dan kelebihannya. Zahra kemudian mengeletakkan boneka yang dibawanya tadi di atas meja yang terbuat dari bambu. Setelah ia masuk ke kamar dengan Stephen, arwah Agatha yang tadinya berdiri di luar rumah, kini mulai memasuki boneka kesayangannya. Agatha kini bisa memantau dan menjaga Stephen melalui mediasi dari boneka kesayangan Zahra. Stephen melihat jam di pergelangan tangannya sebelum ia melepaskannya dan meletakkannya di atas pembaringan. Sudah pukul 2 pagi ternyata. Sebentar lagi akan menjelang subuh. Kantuk yang dirasakannya itu pun mulai melanda matanya. Jika ia memutuskan untuk tidur sekarang, maka ia tidak akan bisa bangun untuk menunaikan sholat subuh. Zahra kemudian keluar kembali untuk mengambil bonekanya yang tertinggal. Saat akan membawa boneka kesayangannya itu masuk, Zahra menatap bonekanya itu sebentar. Kemudian terdapat garisan senyum di bibirnya. Rupanya gadis pintar itu sudah mengetahui bahwa Agatha kini berdiam diri di dalam bonekanya tersebut. Zahra memeluk bonekanya, lalu masuk kembali ke dalam kamar. Sinar sang surya pun mulai terbit. Perlahan cahayanya menyeruak masuk melalui celah-celah bambu, membuat silau wajah Stephen. Ia pun terbangun dan melihat jam tangan yang digeletakkannya di atas bantal. Sudah hampir siang. Stephen ini harus segera buru-buru berangkat ke rumah sakit. Ia juga ingin tahu bagaimana perkembangan Clara saat ini. Terlihat nenek Zahra yang sedang memasak di belakang dengan menggunakan tungku, sedangkan Zahra membantu neneknya untuk mengambilkan kayu bakar. "Nek, saya mau pamit. Terima kasih sudah mengizinkan saya untuk menginap di sini." Stephen menghampiri nenek Zahra. "Tunggu Om." Zahra tiba-tiba berlari ke dalam kamarnya. "Nak dokter tidak sarapan dulu." Nenek itu kemudian menawarinya untuk makan di sana. Tidak Nek, terima kasih. Nanti kalau ada waktu luang saya akan mampir ke sini lagi kok Nek," tugas Stephen. Zahra menghampiri Stephen dengan membawa boneka kesayangannya. Boneka itu lalu diberikannya kepada Stephen. "Bawa ini Om," ujar gadis kecil itu. "Loh, ini kan boneka kamu, kenapa dikasih ke Om?" tanya Stephen heran. "Sudah bawa saja Om, Zahra masih banyak kok boneka yang lain," serunya. Stephen kemudian melirik nenek Zahra. Nenek itu menganggukkan kepalanya ke arah Stephen. Maksudnya agar Stephen ini mengiyakan ucapan Zahra untuk membawa bonekanya tersebut. "Ya sudah, ini Om bawa ya." Stephen mengecup kening Zahra dan bersalaman dengan neneknya.
Kemudian ia meninggalkan gubuk kecil itu dan berjalan ke arah jalan raya di depan sana untuk menyetop kendaraan yang lewat. Sebelum mobilnya itu diperbaiki, terpaksa saat ini ia harus menaiki kendaraan umum untuk sampai ke rumah sakit tempatnya bekerja itu. Tidak hanya itu, Stephen harus menahan diri dulu untuk tidak keluar dari apartemennya selama beberapa hari, kecuali saat ia bekerja saja. Selebihnya, sebelum mobilnya itu selesai diservis, maka mau tidak mau Stephen harus berdiam diri di rumah, kecuali jika ada temannya yang mengajaknya untuk keluar atau nongkrong. Setelah sampai di rumah sakit, Stephen segera pergi ke ruangannya untuk berganti seneli dan juga mengambil stetoskopnya. Sebelum ia memeriksa beberapa pasiennya, Stephen ini menyempatkan diri untuk menjenguk Clara terlebih dahulu di kamarnya. Boneka yang diberikan Zahra pun tidak lepas dari tangan Stephen. Kemanapun ia pergi, boneka itu selalu dibawanya, seperti ada yang menarik dirinya untuk selalu membawa boneka tersebut. Ceklek, ia melihat Clara sedang disuapi oleh mamanya. "Loh, tante di sini." Stephen menyelaminya. Ia meletakkan boneka itu di meja yang ada di samping hospital bed yang ditiduri oleh Clara. "Iya, dari semalam menemani Clara di sini," sahut Tante Eva. "Kamu kesiangan, kok baru sampai jam segini?" tanyanya kembali sambil melihat jam yang tergantung di dinding. Stephen mengangguk dan tersenyum. "Gimana keadaan kamu sekarang? Sudah membaik?" tanyanya pada Clara, kemudian memeriksanya dengan stetoskop yang dibawanya. "Agak lumayan lah, Steph. Itu boneka siapa yang kamu bawa?" Matanya melirik boneka yang digeletakannya di atas meja. "Oh, itu punya Zahra, anak yang semalam aku ajak ke sini itu loh," jelasnya. Clara pun mengambil boneka itu, sedangkan mamanya memutuskan untuk meninggalkan mereka berdua yang masih asik dengan obrolannya sendiri. Clara memainkan boneka itu, namun matanya menangkap sesuatu yang aneh pada boneka yang ada di tangannya tersebut. Mata boneka itu seperti bergerak, mengikuti pergerakan Clara. Refleks tanpa sengaja, ia pun melemparkan boneka tersebut di lantai. Stephen melihat mimik muka Clara yang nampak ketakutan setelah memegangi boneka milik Zahra. Ia mengambil boneka yang dibuang Clara di lantai, kemudian meletakkannya kembali ke atas meja. "Ada apa, Ra? Kok dibuang bonekanya?" tanya Stephen penasaran. "Itu Steph, matanya tadi bergerak sendiri." Clara langsung memeluk Stephen. "Ah, masa sih?" Stephen lalu mengambil boneka itu kembali untuk memastikan apa yang dilihat oleh mata Clara. Ia berpikir sama. Ya, boneka adalah boneka, yaitu sebuah benda mati. Dan mata boneka itu juga masih sama, tanpa ada pergerakan seperti yang diungkapkan Clara padanya. Mungkin saja Clara saat ini sedang berhalusinasi karena efek obat yang membawanya dalam fase penyembuhan. Stephen kemudian mengambilkan air untuk Clara, supaya dia bisa merasa lebih tenang. Stephen juga merasa sangat prihatin dengan keadaan temannya itu. Mungkin karena kejadian waktu itu yang membuatnya terus saja berhalusinasi dan melihat hal yang berbau mistis. Dalam fase ini, seharusnya ia lebih memperhatikan Clara, bukan antara ikatan dokter dan pasiennya, namun karena Clara adalah teman masa kecilnya. Perjodohan yang ditetapkan oleh kedua orang tuanya mungkin telah melukai hatinya, tapi semua itu bukan kesalahan dari Clara. Temannya itu pun juga tidak tahu apa-apa mengenai rencana yang diambil orang tuanya. Walaupun begitu, Stephen belum mengetahui perasaan Clara yang sebenarnya. Apakah ia hanya menganggapnya teman atau lebih dari itu? Stephen ini berharap setelah ia menceritakan tentang hubungannya dengan Agatha, maka Clara akan membantunya untuk menjelaskan semua ini kepada orang tuanya. Hal ini mungkin terkesan tidak adil bagi Clara, namun kejujuran tetap diterapkan karena Stephen juga tidak mau menyakiti dua wanita terpenting di hidupnya, apalagi jika harus memilih salah satunya. Yang satu kekasihnya dan yang satu lagi teman masa kecilnya,
teman yang rela berkorban apa saja demi dirinya. Sejak kecil, Clara selalu melindunginya dari kemarahan orang tuanya. Bukan itu saja, ia juga pernah terserempet mobil karena berusaha untuk menyelamatkan nyawanya. Stephen telah berhutang banyak kebaikan padanya, tapi bukan berarti ia harus menerima perjodohan itu. Karena cinta tidak untuk dipaksakan, melainkan tumbuh dari hati masing-masing. Kamu istirahat dulu ya, aku mau ke ruangan pasienku. Stephen mengelus rambut Clara. Iya. Setelah bertugas, kau akan kesini lagi kan? Harap Clara padanya. Stephen mengangguk, kemudian menarik selimut untuk menghangatkan tubuh Clara. Tidak lupa ia membawa boneka itu keluar ruangan, agar Clara tidak terganggu lagi oleh hal-hal nyeleneh seperti tadi. Sewaktu menuju ruangan pasiennya, ia bertemu dengan Marisa. Suster itu memberikan beberapa data pasien kepada Stephen. Jadwal hari ini padat, jadi mau tidak mau, waktunya harus full untuk melayani pasiennya dengan segenap jiwa raganya. Apalagi, sumpah dokter juga telah ia ucapkan sewaktu pertama memasuki rumah sakit ini. Marisa tersenyum, kemudian meninggalkan Stephen di tempat, yang masih sibuk membaca beberapa riwayat penyakit yang diderita oleh pasiennya itu. Apalagi di rumah sakit itu, Stephen ini kan sudah dikenal sebagai seorang dokter yang tegas, bijaksana, pemberani, tanggung jawab, dan suka menolong sesamanya. Wajar saja kan bila semua pasiennya itu segan karena pelayanan yang diberikan oleh Stephen tanpa pamrih. Sudah hampir 5 tahun lebih ia bekerja di rumah sakit itu sebagai salah satu dokter spesialis anak. Sama halnya dengan para teman seprofesinya, mungkin bedanya teman sesama dokternya itu lebih lama dan lebih berpengalaman bekerja di sini ketimbang dirinya yang masih baru. Contohnya Andre dan juga Dimas. Mereka juga dulunya menempuh pendidikan di universitas yang sama, hanya beda beberapa tahun saja. Dan Stephen merupakan lulusan sarjana kedokteran yang paling muda dan juga berbakat. Banyak prestasi yang ia dapatkan saat ia kuliah dulu. Semua itu adalah berkat dari almarhum kakaknya. Ceklek. Ia masuk ke ruangan pasiennya yang pertama di lantai 4. Senyumnya mereka melihat pasiennya yang terus berusaha untuk sembuh. Sungguh, ia disuguhkan oleh pemandangan yang indah sekali, yaitu anak yang berumur sekitar 10 tahun itu sedang berlatih berjalan setelah didiagnosis menderita penyakit GPS, yaitu Guillain-Barré syndrome. Penyakit ini juga biasa disebut dengan radang polineuropati demyelinasi akut. Kondisi ketika sistem kekebalan tubuh menyerang syaraf. Kondisi ini dapat dipicu oleh bakteri akut atau infeksi virus. Sangat langka. Kurang dari 15.000 kasus per tahun di Indonesia. Penanganannya pun harus hati-hati. Dapat ditangani oleh tenaga medis profesional, membutuhkan diagnosis medis, sering memerlukan uji atau pencitraan laboratorium, jangka menengah atau reda dalam jangka waktu berbulan-bulan, dan jika keadaannya sudah kritis, harus memerlukan perawatan darurat. Dan tidak semua dokter yang berhasil bisa menangani penyakit langka tersebut. Tepuk tangan diberikan oleh Stephen, disusul oleh beberapa keluarganya yang menyaksikan perkembangan anak itu secara pesat. Tangis haru keluar dari kelopak matanya. Beberapa helai rambut dari anak itu pun terjatuh di lantai. Itulah efek dari penyakit yang dideritanya. Ia membantu anak itu untuk merambat berjalan menuju hospital bednya. Dirinya juga memberi semangat yang tiada henti untuk memotivasinya dalam fase penyembuhan lebih lanjut. Terlihat raut muka anak itu yang penuh semangat untuk bangkit dan sembuh dari penyakitnya. Bagus, anak pintar. Sekarang disuntik dulu ya, pucuk Stephen. Ia menyeka air matanya. Tapi Tita takut, Dok, sahut bocah perempuan berambut pendek itu. Ini, Om dokter pinjamkan boneka punya adik Om ke Tita ya. Nanti kalau berasa nyeri, Tita bisa peluk boneka itu ya, bucuknya kembali. Anak itu kemudian memejamkan matanya dan memeluk erat boneka yang diberikan Stephen.
Sesaat setelah selesai menyuntik Tita, telepon Stephen pun berbunyi. Ia kemudian keluar dari ruangan itu sebentar untuk mengangkat panggilannya. Baru beberapa menit Stephen keluar, ada seorang suster cantik sekali yang masuk ke dalam ruangan tersebut dengan membawa beberapa obat dan makanan. Ia tersenyum kepada Tita yang masih memeluk bonekanya. Wajahnya terlihat pucat dalam balutan baju daster dan nursing cap di kepalanya. Suster itu kemudian menyuntikkan obat ke cairan infusnya, kemudian menyuapi Tita dengan sepotong buah yang dibawanya tadi. "Ma, perawatnya cantik ya?" cetus Tita. Ia hanya tersenyum saat mendengar ucapan bocah itu, tanpa ada suara yang terucap dari bibirnya. Tanpa sadar, setelah disuapi suster tadi, Tita menjadi tertidur pulas. Orang tuanya ini beranggapan, mungkin saja karena efek suntikan obat yang diberikan oleh Stephen. Suster itu kemudian mengambil boneka yang ada di pelukan Tita dan diletakkannya kembali di meja yang ada di dekatnya. Tidak lama, Stephen pun kembali ke ruangan itu dan mendapati Tita yang sudah tertidur pulas. Matanya tertuju pada seseorang suster yang duduk di samping hospital bed Tita itu. Kakinya melangkah untuk memastikan siapakah gerangan suster itu, karena sebelumnya Stephen tidak menyuruh siapapun untuk membantunya bertugas di sana. Dan dia juga belum memberitahukan kepada para perawat untuk memberikan obat ataupun mengirimkan makanan kepada pasiennya. Saat Stephen mulai mendekat, suster itu malah buru-buru untuk keluar dari sana. Tidak sengaja tubuhnya menyenggol tangan Stephen. Ia merasakan hawa dingin setelah bersentuhan dengan suster itu. Untuk memastikannya, Stephen ini memutuskan untuk mengikutinya. Sebelum itu, ia mengecek dulu kondisi Tita. Setelah semuanya normal dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan, ia pun segera pamit kepada keluarga Tita untuk memeriksa pasien lainnya. Tidak mau kehilangan jejak, Stephen pun sampai lupa meninggalkan boneka pemberian Zahra yang ada di ruangan Tita. Bukan bermaksud apa-apa, namun gelagat suster itu sungguhlah sangat aneh. Ia melihat perawat itu tiba-tiba masuk ke ruangan Clara, tidak mau berpikir panjang dan takut akan terjadi peristiwa seperti kemarin lagi. Stephen segera berlari untuk menyusul perawat misterius itu. Stephen berada tepat di depan ruangan Clara. Ia pun segera masuk untuk memastikan bahwa suster misterius itu tidak berniat buruk kepada temannya. Ceklek. Ia mendapati Clara yang masih terbaring lelap. Matanya tidak melihat siapapun yang berada di sana. Aneh. Padahal sebelumnya, Stephen memang melihat perawat itu masuk ke ruangan tersebut. Ia lalu memutuskan untuk kembali menyelesaikan tugasnya. Namun saat akan membalikan badan, matanya ini menangkap sebuah boneka yang terletak di meja kecil dekat Clara. Loh, bukannya boneka tadi ada bersama Tita ya? Kok tiba-tiba ada di sini? Stephen ini merasakan ada yang aneh. Ia pun mengambil boneka tersebut, menatapnya sebentar lalu membawa boneka itu keluar lagi dari ruangan Clara. Sebelum melanjutkan tugasnya, ia meletakkan boneka itu ke ruang kerjanya, karena tidak mungkin juga saat bertugas ia harus menenteng boneka itu terus. Setelah keluar, Stephen pun mengunci ruangannya, kemudian pergi untuk menuntaskan kewajibannya. Sepeninggalan Stephen, ada satu sosok yang mendiami boneka itu keluar, dibarengi dengan hembusan angin mengitari area ruangan tersebut. Nampak ruang kerja Stephen yang amburadul seperti kapal pecah, buku dan juga mapnya berserakan. Juga debu-debu menempel pada dinding, lantai, dan jendela. Sebuah lemari rak yang tersimpan arsip data-data pasiennya itu pun terbuka begitu saja tanpa dikunci. Angin yang disertai kepulan asap putih itu pun kian lama berubah menjadi sosok wanita cantik berambut panjang dengan gaun putih selutut. Dan cerita pun akhirnya bersambung lagi ke part yang selanjutnya, yaitu part yang ke-7 ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya, makanya tetap stay tune terus di channel ini. Jangan kemana-mana ya teman-teman, karena cerita kelanjutannya pastilah sangat menarik. Dan bagaimana akhir dari kisah ini, kita nantikan terus di channel ini.
Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa pula untuk kalian klik tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kesalahan kata ataupun mungkin narasi saya kurang jelas dalam membacakan ataupun membawakan narasi video kali ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya teman-teman. Sekian dan terima kasih, video ini saya akhiri. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.